Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid yang paling utama. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi hanya ada 3 masjid yang beribadah sholat di dalamnya itu nilainya beda. Yang pertama Masjidil Haram, masjid tertua. Yang kedua Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim juga 40 tahun kemudian setelah Masjidil Haram. Terus yang ketiga Masjid Nabawi. Hanya 3 masjid itu saja, sholat di dalamnya pahalanya dilebihkan dengan kelipatan yang tidak umum seperti masjid-masjid pada umumnya. Yang pertama, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Harami mi'atu alfi salatin." Salat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali salat. Wa salatun fi masjidi alfu salatin, dan salat di Masjidku Nabawi itu sebanding dengan 1000 kali salat. Nilai pahalanya sama dengan 1000 kali
salat. Wa fi Baitul Muqaddasi, dan salat di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa itu khamsu mi'ati salatin, setara dengan 500 kali salat. Masjidil Haram 10.000 kali, 100.000 kali maaf. Sementara di Masjid Nabawi itu 1000 kelipatannya, sementara kalau di Masjidil Aqsa itu 500. Jadi pahalanya ya. Tapi jangan terus berpemahaman seperti pemahaman sebagian orang yang salah memahami. Pulang haji nggak sholat lagi. Kok nggak sholat lagi, Pak? Saya sudah sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sudah itu. Wah, jadi saya pulang nggak usah sholat lagi saya. Bahaya pemahaman seperti itu. Nggak tahu ada apa enggak orang seperti itu, tapi dengar-dengar katanya ada orang yang begitu itu. Jadi pulang haji atau habis dari TKI di Saudi karena sudah haji dan sudah sholat berkali-kali di Masjidil Haram, pulang-pulang malah nggak sholat. Alasannya karena sudah 100.000 kali saya sholat di sana sudah. Kan sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali, tidak usah sholat lagi saya. Ada yang begitu, itu ada. Tapi semoga di kita tidak ada, semoga semuanya ahli sholat ya. Allahu Akbar. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Ini sering saya ditanya oleh ibu-ibu ini biasanya. Bagaimana Ustaz? Kita ibu-ibu ini sebaiknya sholat di masjid kalau pas haji atau umroh itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau lagi di Aqsa misalnya, atau kita sholat di hotel saja, karena kan wanita itu katanya yang lebih utama kan sholatnya di rumahnya. Maka saya jawab, kalau untuk di Masjidil Haram sepatutnya lah dikerjakan di Masjidil Haram, karena kelipatannya sangat besar. Tapi kalau di Masjid Nabawi memang konteks hadis Nabi itu diperbandingkan di rumah dengan di Masjid Nabawi memang. Jadi tidak apa-apa lah di hotel, cuman kan sayang gitu ya. Udah sampai sana kok nggak di masjid sholatnya, karena itu masjid-masjid khusus gitu maksudnya itu. Dan seorang wanita itu, ini saya ngomong bapak wanita ya. Seorang wanita itu kelebihannya kan kalau sholat di rumah atau di hotel dapat keutamaan sholat di rumah atau di hotel. Kalau di masjid ya dapat keutamaan sholat di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, kalau di sana kan insya Allah kan tidak menimbulkan fitnah lah insya Allah. Karena di sana itu udah lumrah, wanita sholat di masjid itu lumrah. Dan sejak zaman Nabi sudah biasa wanita sholat di Masjid Nabawi itu. Dan Nabi tidak melarang, bahkan subuh. Bahkan Nabi melarang kaum lelaki melarang istrinya yang ingin sholat di masjid. Nah, demikian juga nanti di Masjidil Aqsa. Ya tentu saya ulang jika itu tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu khawatir karena misalnya sendiri tidak ada teman, takut kesasar, ya tidak apa-apa di kamar hotelnya. Itu seperti itu. Itu anjuran yang saya pahami ya. Tapi kalau di Masjidil Haram sepatutnya lah dikerjakan di Masjidil Haram. Sayang kalau dikerjakan di hotel karena kelipatannya 100.000 kali itu. Ada yang mengatakan pernah sempat viral itu, sebenarnya selama kita sholat di tanah haram itu kayak di Mekah misalnya, itu walaupun di kamar hotel nilainya tetap 100.000 kali. Saya jawab, ya itu pendapat ya. Pendapat ya sah-sah saja namanya pendapat. Cuman kalau memang itu disamakan dengan masjid, saya ulang, kalau memang hotel di sekitaran Masjidil Haram itu disamakan dengan masjid, berarti maaf ya di hotel itu tidak boleh dong berhubungan badan suami istri, karena itu masjid. Kalau memang itu disamakan dengan masjid ya berarti berlaku juga dong aturan-aturan
di dalam masjid, di dalam hotel itu. Padahal kan di hotel kita tahu sendiri dengan segala tingkah laku kita, apalagi cuma berdua di dalam kamar hotel kalau lagi nggak ihram misalnya. Nah, makanya ya ini perdebatannya begitulah kira-kira gitu. Jadi yang benar ya tetap turun ke masjid itu. Turun ke masjid, sholat berjamaah di masjid walaupun di emperannya. Karena kadang kan 1 jam sebelum zuhur itu sudah ditutup untuk masuk ke dalam masjidnya itu. Katanya kalau Ramadan malah 2 jam sebelumnya sudah ditutup katanya masjidnya itu, karena sudah penuh di dalam. Kalau Ramadan, kalau di luar Ramadan yang saya tahu 1 jam sebelumnya. Kalau musim haji, saya nggak tahu ya kalau musim haji. Di zaman saya sih masih 1 jam di zaman saya. Di zaman saya, nggak tahu yang kemarin gimana ya. Allahu Akbar. Ngoten nggih, jadi dimanfaatkan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mumpung di sana gitu maksudnya. Karena kan jarang-jarang kita berada di sana. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi ilal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil harami afdalu min salatin fi masjidi bima'ati salatin." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali lipat daripada salat yang dikerjakan di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100 kali lipat dibandingkan dengan salat yang dikerjakan di masjidku ini. Berarti 100.000 kali lipat. Berarti 100.000 kali lipatnya kalau kita di luar masjid Masjidil Haram yang masjid biasa. Kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi 100 kali lipatnya, berarti 100.000. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid." Kendaraan pembawa barang tidak perlu diistirahatkan kecuali untuk masuk ke 3 masjid. Atau la tushaddur rihalu, tidak sepatutnya dipersiapkan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid saja. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidi Hada, dan masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Hadisnya Bukhari. Ini tidak patut kita membuat persiapan untuk mengadakan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini saya mohon maaf ya, ada sebagian orang yang memahami begini. Ini sebagian orang ada yang memahami begini. Jadi enggak boleh kita itu dengan sengaja mengadakan perjalanan ke masjid-masjid selain 3 masjid ini. Ini pendapat yang populer ya. Bahkan ada yang lebih ketat lagi itu. Pokoknya nggak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid itu. Yang pertama harus dipahami begini sebenarnya. Di dalam Islam itu mengadakan perjalanan itu diperintah sebenarnya. Jadi mengadakan perjalanan itu dalam Islam diperintah sebenarnya. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi ini untuk menyaksikan akibat dari orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini bahkan ke tempat-tempat di mana ada orang yang didustakan untuk mengambil pelajaran, itu diperkenankan, apalagi ke tempat-tempat yang baik untuk juga mengambil pelajaran atau belajar sejarahnya. Maka kalau dikatakan dilarang itu ya tidak benar. Yang betul justru disuruh kita berjalan. Walaupun tujuannya bukan 3 masjid ini. Itu satu dulu. Yang kedua, yang dimaksud oleh hadis ini bukan larangan dengan sengaja kita menyiapkan safar kepada selain 3 masjid ini.
Dalam riwayat Al-Baihaqi, hadis ini hadisnya Bukhari. Dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskannya dimaksud adalah dilarang mengadakan perjalanan secara khusus ke masjid selain Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selain ketiga masjid itu, kalau tujuannya hanya untuk sholat, maksudnya itu. Jadi kalau hanya untuk sholat saja, terus dengan sengaja kita bersusah-susah ke masjid tertentu, itu nggak usah lah. Cukup kalau memang kita mau bersusah-susah ngadakan perjalanan, kalau hanya untuk sholat, itu 3 masjid itu. Yang lain nggak usah. Kalau hanya untuk sholat maksudnya. Tapi kalau kita safar kemana, terus namanya safar kan kita harus sholat, ya kita tentu berhenti di masjid. Kita nanti tentukan, nanti kita mampir di masjid ini ya. Tapi kan tujuan kita bukan semata-mata sholat di masjid itu, tapi karena kita safar. Jadi sama dengan kalau misalnya kita dengan sengaja menyiapkan perbekalan untuk sholat di Masjid Jabar. Al-Jabar yang di Jawa Barat itu. Kalau memang itu hanya untuk ke situ tujuannya, itu tidak sepatutnya kalau hanya untuk sholat saja. Tapi kalau kita safar ke Bandung, terus kemudian kita rencanakan nanti kita sholatnya di Al-Jabar, ya tidak apa-apa. Namanya kita lagi di Bandung kan. Kita nanti safar sholatnya di Masjid Darut Tauhid Agim misalnya, tidak apa-apa. Memang kita ke Bandung kok tujuannya. Tapi kalau dari sini kita sengaja menyiapkan perbekalan hanya untuk sholat di masjidnya Agim, tidak usah. Maksudnya gitu maksudnya. Jenengan mau ke masjid Kuba Mas misalnya gitu. Kalau hanya untuk sholat, tidak usah. Mending masjid Al-Furqon aja, sama aja. Kira-kira gitu, sama aja. Tapi kalau jenengan mau ke Depok, nah di Depok itu ada acara, terus nanti rencananya tak sholat di Masjid Kubamas, ya tidak apa-apa kalau begitu. Atau memang ada acara di Masjid Kubamas itu, manasik haji atau apa misalnya, tidak apa-apa kalau gitu. Jadi yang nggak patut itu kalau kita persiapkan perbekalan untuk sholat di sebuah masjid selain dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, itu maksudnya. Kalau hanya untuk sholat, jadi nggak usah kita bersusah-susah menyiapkan perbekalan. Itu seperti itu. Lanjut. Jadi ini bukan larangan kita safar kemana aja, bukan. Justru kalau safar itu diperintah dalam Al-Quran. Bahkan Allah memuji kaum Quraisy gara-gara sering jalan-jalan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dan hampir semua para nabi dan rasul itu rata-rata ya mengadakan perjalanan. Di samping safari dakwah, mereka juga menempuh perjalanan kadang ya lintas negara. Kebanyakan para ulama juga sama, walaupun ada yang tidak, tapi kebanyakan para ulama itu rata-rata ya jalan-jalan lintas negara. Bukan semata-mata jalan, tapi memang untuk menambah ilmu. Datang kepada para ulama-ulama di negeri-negeri lain, di negeri-negeri jauh, untuk berdakwah juga dan seterusnya. Jadi kalau safar itu, rihlah jalan-jalan itu justru diperintah dalam Al-Quran secara umum. Dan bahkan orang-orang Quraisy dipuji oleh Allah itu gara-gara sering jalan-jalan. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi bukan larangan ya, bukan larangan pergi ke tempat lain selain 3 tempat itu, bukan. Tetap boleh, bahkan dianjurkan kita jalan-jalan untuk mengambil pelajaran, untuk menambah ilmu, untuk berzikir kepada Allah. Namun tidak boleh kalau kemudian kita ini dengan sengaja menyiapkan perjalanan ke masjid tertentu kalau hanya untuk sholat, kecuali 3 masjid itu. Nah, kecuali lagi kalau kita memang tujuannya di kota itu sambil nanti merencanakan nanti kita sholatnya di masjid ini aja sekalian, nah, tidak apa-apa kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Hukum menghias masjid. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang fenomena umat Islam dalam hal menghias masjid. Di antaranya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta
yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang suatu masa di mana umat Islam saling bermegah-megahan dalam membangun dan menghias masjid. Dalam redaksi Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu rahimahullah disebutkan, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid tsumma la yu'ammarunaha illa qalila. Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu rahimahullah, akan datang pada suatu masa di mana orang-orang yang bermegah-megahan dalam membangun dan menghias masjid. Jadi akan datang suatu masa di mana orang-orang bermegah-megahan dalam membangun dan menghias masjid. Tapi hanya sedikit dari mereka yang menyemarakkannya atau menyemarakkan masjid. Pertama, saya mau jelaskan dulu begini ya. Yang dicela dalam hadis ini adalah kalau kita sibuk bermegah-megahan dengan fisik bangunan masjid, tapi kemudian tidak memakmurkannya, itu yang dicela itu. Tapi kalau kemudian kita memegahkan masjid itu supaya orang nyaman di masjid itu, sehingga menjadi makmur masjid itu, maka itu tidak ada masalah. Itu dulu. Nah, berarti apa? Berarti megahnya masjid itu harus berbanding lurus dengan nyamannya dan senangnya orang itu beribadah di masjid tersebut. Itu intinya berarti. Kalau begitu tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau kemegahannya itu semata-mata hanya bangunan fisik, tapi miskin ruh masjid itu karena tidak makmur, maka itu kehilangan spirit yang diajarkan terkait dengan masjid. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ada masjid tertentu, saya pernah dengar ada jamaah datang ke situ, banyak orang datang ke situ tidak untuk sholat, tapi untuk foto-foto. Nah, untuk apa? Foto-foto. Itu terjadi. Ada masjid tertentu dengan permainan lampunya, tapi masjidnya tidak makmur. Nah, ini yang tidak benar itu. Tapi kalau megahnya masjid itu berbanding lurus dengan menjadi daya tarik untuk orang ke masjid dan makmur masjidnya, maka itu boleh. Berarti apa? Berarti megahnya itu bukan semata-mata megah bangunan, tapi megahnya itu memang punya manfaat, punya daya tarik untuk orang itu tertarik datang ke masjid dan memakmurkannya. Contoh, ini contoh-contoh. Saya punya kiai. Kiai saya ini namanya Allahyarham Kiai Haji Lukman Hakim. Kiai Haji Mas Lukman Hakim. Allahyarham. Beliau ini kalau mau bangun masjid, beliau yang pertama kali dibangun itu apa, tahu enggak? Toiletnya. Beliau kalau bangun masjid, yang dibangun pertama kali apa? Toiletnya. Kata beliau, masjid itu walaupun nggak ada AC-nya, karena masjid kami di pesantren itu nggak ada AC-nya, model kayak pendopo gitu, ada kipasnya gitu aja. Tapi orang seneng ke situ. Kenapa? Kata beliau, orang betah di dalam masjid itu karena toiletnya nyaman. Kata beliau gitu. Itu kiai saya. Makanya kiai itu, kiai saya di Surabaya itu kalau bikin pesantren yang bikin masjid itu mesti kamar mandinya itu dibuat nyaman, toiletnya nyaman. Kata beliau, ini sengaja supaya orang merasa nyaman di masjid. Itu beliau itu diantaranya. Maka ada beberapa masjid itu yang toiletnya nyaman, jamaahnya ya betah di situ. Itu seperti itu. Al-Furqan lumayan lah Al-Furqan. Kalau jenengan pergi ke Al-Furqan yang di Harapan Indah, itu toiletnya nyaman itu. Banyak dan airnya juga lancar. Terus mungkin Anda tahu lah beberapa masjid yang lain. Ya Al-Furqan lumayan lah kalau untuk asal jangan banyak orang, tidak ngantri lumayan. Tidak tahu depan masih berfungsi nggak ya depan itu Pak? Al-Furqan masih. Itu seperti itu. Tapi untuk ibu-ibu yang depan itu ibu-ibu. Itu kiai saya. Satu dulu nggih, itu. Yang kedua, hari ini kita melihat ada beberapa masjid yang membuat
sistem sekiranya orang senang datang ke masjid dengan di-entertain, entah dengan makan-makan, dengan apa. Beberapa masjid ada yang begitu. Bahkan ada beberapa masjid itu yang memberikan jaminan-jaminan kepada jamaah, tidak perlu khawatir tentang ini itu macam-macam. Ya tentu kemampuan orang berbeda-beda. Tapi yang saya maksud adalah kalau yang begitu yang dimaksud supaya masjid makmur, monggo silahkan, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Nah, jadi secara umum seperti itulah gambarannya. Jadi kalau memang masjid itu mau dimegahkan dalam pengertian yang menarik orang untuk senang ke masjid dan kemudian masjid itu makmur, itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi kalau di Jakarta dan sekitarnya ini umumnya masjid atau musola itu paling enggak hidup sholat 5 waktunya. Jadi paling enggak masjid di Jakarta dan sekitarnya ini termasuk musolanya itu rata-rata hidup sholat 5 waktunya. Boleh dikata hampir sulit kita menemukan masjid atau musola di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi maksudnya, yang 5 waktunya jamaahnya enggak penuh, itu jarang. Di kantor-kantor pun walaupun hari libur paling enggak satpamnya yang jamaah di masjid-masjid itu. Jakarta dan sekitarnya agak sulit kita mencari masjid yang tidak makmur. Tapi kalau Anda pergi ke daerah, tidak semua masjid di daerah itu 5 waktu jamaah full, itu enggak semuanya. Saya punya jamaah orang Palembang, pulang di kota padahal itu, karena terbiasa sholat berjamaah di Bekasi, di Jakarta Timur beliau tinggalnya. Ketika menjelang zuhur, beliau mencari masjid di sebuah perumahan di Palembang. Nah itu beliau sholat zuhur, orang udah masuk waktu kan, kok nggak ada yang datang adzan. Akhirnya beliau yang adzan. Ditunggu nggak ada yang datang, kok beliau zuhur sendiri kan, ditunggu ada yang datang. Akhirnya qomat sendiri, sholat zuhur sendiri, ba'diyah zuhur sendiri, udah nggak ada yang lain. Padahal itu di perumahan. Ya mosok nggak ada satupun orang yang, Allahu Akbar. Pernah dalam satu perjalanan dari luar kota nih, menjelang subuh mampir di sebuah masjid yang cukup besar. Sampai menjelang subuh itu nggak ada orang yang datang. Tiba-tiba ada satu orang datang, kemeludak main ampli itu, ternyata nyetel tarhim menjelang subuh itu. Tidak lama beliau adzan subuh, kan udah masuk waktu subuh. Sholat qobliyah subuh, beliau pujian sebentar, iqamah, beliau yang maju jadi imam, makmumnya ya yang safar itu aja, yang safar itu aja. Jadi kalau nggak ada yang safar itu kira-kira, coba bayangkan kalau nggak ada yang safar kira-kira, paham ya? Itu masjid yang cukup besar loh itu, di daerah itu. Saya punya teman dari Gayo, namanya Pak Lukman Gayo namanya. Itu cerita sama saya dalam perjalanan ke Aceh itu tidak semua masjid itu saya singgah itu ada sholat jamaah. Kalau beliau sholat itu tidak semuanya. Makanya saya bilang kalau di daerah itu belum tentu semakmur Jabodetabek perihal sholat 5 waktu berjamaah ya. Jadi Jakarta dan sekitar itu masya Allah, alhamdulillah hiduplah masjidnya itu. Itu belum kajian-kajiannya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, patutlah kita bersyukur pada Allah kalau Masjid Al-Furqan ini insya Allah lah. Kalau saya sih merasa nyaman. Jadi ada masjid tertentu itu, saya kalau ke masjid itu saya harus betul-betul persiapan untuk supaya tidak kencing, supaya tidak ke belakang. Ada masjid tertentu itu gitu ada. Karena memang mohon maaf kamar kecilnya sangat tidak nyaman, itu seperti itu. Kalau di sini saya termasuk yang tenang. Jadi kalau ke belakang aja. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa masjid itu yang saya harus betul-betul jangan sampai kencing, jangan sampai kebelet gitu. Gitu karena saking tidak bagusnya MCK-nya itu. Allahu Akbar. Pun bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Jadi silakan kalau memang mau dimegahkan masjid ini, tapi orientasinya bukan semata-mata megahnya, tapi asas manfaat yang menarik orang untuk
senang menghidupkan masjid ini, maka itu tidak ada masalah kalau begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasydidil masajid." Oh ya, ini Pak Yusrisal di Sumatera keluarga enggak apa-apa? Keluarga di Padang enggak apa-apa? Alhamdulillah Pak, insyaallah ya. Nggih. Agak Jawa Pak? Agak Jawa. Tapi aman nih soalnya. Oh ya Allah. Ini kita doakan ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana dan di beberapa daerah yang terkena musibah, semoga Allah memberi kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang hilang, yang rusak, semoga Allah segera ganti dengan yang lebih baik. Terus kemudian yang wafat dari kalangan kaum muslimin, kita doakan semoga mereka dicatat sebagai orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun kita teruskan. Ma umirtu bitasydidil masajid. Aku tidak diperintah untuk menghias bangunan masjid. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika kalian akan saling menghias masjid-masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya usahakan kalaupun saya ulang dibangun masjid itu dengan megahnya itu harus punya asas manfaat membuat orang nyaman untuk sholat berjamaah di masjid tersebut, atau ngaji di masjid tersebut, atau betah di dalam masjid tersebut. Dari Umar radhiyallahu anhu yang menyuruh membangun masjid-masjid, lalu berkata, saya bermaksud agar dengan masjid ini orang-orang tidak kehujanan. Akan tetapi jangan menghiasi masjid dengan warna cat merah atau kuning, sebab hal itu hanya akan menimbulkan fitnah. Hadisnya Bukhari. Apa tadi cat kuning dan cat merah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kenapa kok dua warna itu, karena biasanya ini ada syarah hadisnya, cuma saya nggak paham syarahnya apa ini. Kayak gini misalnya ya, pernah Nabi melarang orang menggunakan kain ihram yang diwarnai dengan warna za'faron. Za'faron itu warna kuning. Oh ternyata warna kuning za'faron itu kalau dipakai untuk kain ihram itu mirip biksu itu lah. Mirip biksu itu nanti. Nah, jadi makanya dilarang. Terus yang kedua, ada yang mengatakan warna kuning di masa itu kalau untuk kain itu tipis. Jadi dia tipis. Sementara menutup aurat itu harus tidak boleh kain yang transparan. Nah, pada masa itu tipis. Nah, di zaman sekarang warna kuning itu warna partai. Ya wis pokoknya hindarilah warna-warna yang bikin orang heboh, itu aja lah pokoknya, intinya itu ya. Nah kalau misalnya warna merah itu akan bikin orang heboh, ya jangan menggunakan warna merah. Tapi kalau warna merah itu tidak bikin orang heboh, ya silakan saja. Insya Allah begitu yang saya pahami ya. Ada Pak, ada warna merah. Itu Cina itu. Iya masjid Cina Pak. Ya masjid Cina itu rata-rata merah. Kayak masjid Chengho. Terus yang dibangun oleh Yusuf Hamka, ya itu rata-rata masjidnya warnanya merah Pak. Nah, tapi kan nggak bikin heboh tuh. Ya insya Allah tidak apa-apa. Jadi kalau kata Sayyidina Umar takut menimbulkan fitnah, namanya saya nggak paham konteksnya apa konteksnya. Nah, maka konteksnya itu harus kita pahami sebagai alasan hukumnya. Walaupun ini nggak haram. Gitu ya. Kalau zaman Pak Harto semua kalau bisa dikuningkan kalau dulu. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya mensucikan dan mengharumkan masjid. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk membersihkan dan mengharumkan masjid. Di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid
di desa-desa kampung maksudnya, dan diperintahkan pula agar dibersihkan dan diharumkan. Pada redaksi lain berbunyi, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kami untuk membangun masjid-masjid di desa-desa kampung-kampung kami dan memperbagus bangunannya serta menjaga kebersihannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu membakar harum-haruman di masjid apabila Umar duduk di mimbar. Ya, kalau sekarang itu menggunakan bukhur. Kalau yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih itu menggunakan bukhur itu. Wewangian-wewangian yang dibakar itu. Kayu cendana, kayu gaharu, macam-macam. Boleh sunnah malah. Kalau kita sekarang ada beberapa masjid itu yang menggunakan semprotan minyak wangi cet gitu ya. Ada yang begitu itu. Macam-macam lah, semonggo terserah, yang penting buat masjid itu orang merasa nyaman beribadah di dalamnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul ilal masjid." Ditunjukkan kepadaku semua pahala yang diperbuat umatku, bahkan pahala dari kotoran yang dibersihkan oleh seseorang dari dalam masjid. Mengambil kotoran dari masjid agar masjid bersih itu pahalanya besar sekali, karena membuat orang nyaman beribadah di dalam masjid. Berarti mengotori masjid berdosa? Iya. Dengan sengaja mengotori masjid itu bisa berdosa. Makanya kalau tidur di masjid, nah itu pastikan jangan sampai mengotori masjid. Jadi kalau tidur di masjid pastikan jangan sampai mengotori masjid. Jangan sampai kita tidur di masjid, begitu kita bangun bau badan kita nempel di karpet masjid sehingga orang sujud itu mencium aroma yang tidak sedap. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Pastikan bahwa orang merasa nyaman dengan masjid itu. Jangan sampai merasa tidak nyaman gara-gara ulah kita. Termasuk kalau ngiler harus diantisipasi. Jangan sampai mengotori karpet masjid. Mbok ya apa carane, Mbak? Termasuk bawa bantal sendiri. Atau pakai sarung atau apalah yang sekiranya pokoknya karpet masjid tetap terjaga aromanya, jangan sampai terganggu orang gara-gara ulah kita tidur di situ, begitu bangun lengket aroma tubuh kita di karpet masjid itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, dijaga saja. Terus kemudian pemeliharaan masjid. Masjid merupakan tempat ibadah yang suci, karena itu wajib untuk dijaga kebersihannya dari segala kotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak sepatutnya terkena kencing atau kotoran, karena ia adalah tempat untuk berzikir kepada Allah dan tempat membaca Al-Qur'an. Makanya jangan sampai kemudian aroma toilet itu masuk ke dalam ruangan masjid. Makanya kalau bisa toiletnya dibuat sebisa mungkin itu tidak mengganggu aromanya ke dalam ruangan utama masjid. Itu seperti itu. Oh, apa ada yang begitu? Ada. Karena tidak tertibnya posisinya gitu. Atau non sewu ya tidak bersih itu toiletnya itu, sehingga kemudian kadang ya menimbulkan masalah. Itu seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanakhama ahadukum falyughayyib nukhamatahu an tusiba jilda mu'minin aw thawbahu fatudhiyahu." Apabila seseorang di antara kalian mengeluarkan dahak,
hendaklah ia membersihkan dahanya itu agar tidak mengenai kulit seseorang mukmin atau bajunya, sebab hal itu akan menyakiti perasaannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabzuqanna amamahu, fa innahu yunajillaha tabaraka wa ta'ala ma dama min fi musallahu, wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan, falyabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfanuha." Jadi kalau sedang sholat jangan meludah ke arah depan dan kanan. Kalau ke arah depan karena dia sedang menghadap kepada Allah. Kalau arah kanan ada malaikat. Kalau mau meludah ke arah kiri atau di bawah kaki, itu seperti itu. Jadi jenengan sholat, misalnya ada selilit, jangan gitu. Karena kita lagi menghadap kepada Allah, nggak ada adab. Ya bukan berarti Allah depan kita itu bukan, tapi itu adabnya lah. Orang lagi bicara sama Allah kok meludah ke depan. Jangan ke kanan juga, karena di sebelah kanan ini ada malaikat. Yang betul katanya sebelah kiri atau di bawah kaki. Terus dulu karena masjid itu pasir atau tanah, jadi dipendam, diuruk dulu. Sekarang jangan coba-coba di bawah karpet itu, bikin masalah juga. Nah, kalau dalam konteks kekitaan yang masjidnya sudah karpet gini, meludahnya itu bukan meludah gini ya. Wah, bukan gitu. Misalnya kalau selilit itu, maaf ya, kalau bisa diambil aja, masukkan dalam saku ini, atau di saku kita. Itu dalam konteks kekitaan. Kalau dulu kan masjidnya memang pasir kan, dulu itu. Jadi dulu meludah itu sampai suruh gali di bawah pasir, masuk dipendem gitu dulu. Sekarang jangan coba-coba begitu ya, sekarang ya tadi itu. Nah itu nanti ada yang mengatakan adab meludah dalam keseharian di luar salat juga sama. Adab meludah itu ke kiri, jangan ke depan, ke kiri atau di bawah kaki. Kalau ke kiri pas arah kiblat misalnya, maka jangan ke arah kiblat, tapi ke arah mana? Ke arah di bawah kaki itu. Jadi jangan ke kanan, jangan ke depan. Itu adab dalam meludah. Bahkan di luar sholat itu seperti itu. Terus kemudian Jabir berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala tsuma fa wal basala wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa makan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka jangan mendekati masjid kami, sebab malaikat juga terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia atau bau tidak sedap itu. Dalam salah satu khutbahnya pada hari Jumat, Umar radhiyallahu anhu berpesan, "Wahai sekalian manusia, kalian suka makan dua macam sayuran, padahal keduanya menurutku baunya tidak sedap, yakni bawang putih dan bawang merah. Aku melihat jika Rasulullah SAW mencium bau itu dari seorang, beliau pun segera menyuruhnya ke baki, yakni tempat bercuci. Maka dari itu barang siapa memakannya hendaklah yang menghilangkan baunya terlebih dahulu, ini dengan cara memasaknya. Wallahu a'lam bishawab." Ya ini intinya satu sih, menjaga aroma mulut dan tubuh secara umum. Jadi kalau kita mau kumpul sama orang, mau orang satu, mau orang dua, termasuk ke masjid, itu aroma tubuh sama aroma mulut itu diperhatikan. Maka sepatutnya lah kalau kita habis makan makanan yang tidak sedap gitu ya, itu dihilangkan dulu baunya, baru masuk ke dalam masjid. Entah dengan gosok gigi atau dengan kumur-kumur yang ekstra misalnya. Ustadz, kalau memang mulut kita bermasalah bagaimana? Kalau dalam konteks kekitaan sekarang ya bolehlah pakai masker, daripada kita mengganggu orang
lain. Kalau sekiranya itu mengganggu ya. Tapi kalau sekiranya tidak, aroma yang maklum lah orang dengan aroma itu ya silakan aja. Tubuh itu pasti ada aromanya, paling enggak ojo nemen-nemen. Ya namanya orang tubuh itu pasti ada aroma, paling enggak jangan terlalu parah. Itu seperti itu. Supaya tidak mengganggu sekitarnya. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo silakan. Jadi Islam memang cinta kebersihan, intinya itu aja. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada, monggo. Oke, monggo Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ini Pak, kalau tadi kan kita sholat di Masjid Al-Haram itu banyak sekian gitu ya. Kalau di Mekahnya itu bukan di masjid, itu apa beda juga Pak? Baik. Nggih. Secara umum dulu ya, nggih sami-sami. Secara umum dulu, beribadah di tanah haram dengan di luar tanah haram itu nilainya beda karena keutamaan tempat. Saya ulang ya, secara umum dulu ya, beribadah di tanah haram dengan di luar tanah haram itu nilainya beda. Itu dulu. Nah, sehingga kalau Bapak nanya apakah kemudian sama pahalanya di seluruh tanah haram itu dengan di luar tanah haram, jawabannya pasti beda. Itu dulu ya. Namun apakah sama seluruh tanah haram dengan Masjidil Haram? Nah, itu pertanyaan berikutnya ini. Saya akan sampaikan ya, memang betul saya pernah mendengar sebagian para ulama kita mengatakan sama saja. Seluruh Masjidil Haram seluruh tanah haram itu sama dengan Masjidil Haram. Sehingga sholat di seluruh tanah haram itu sama dengan sholat di Masjidil Haram. Tapi ini pendapat sependek yang pernah saya ketahui, ada yang mengatakan begitu. Tapi begini kemudian pertanyaan fikihnya Pak, kalau seluruh tanah haram itu disamakan dengan Masjidil Haram, apakah lantas kemudian berlaku ketentuan masjid di seluruh tanah haram? Nyatanya tidak kan? Karena kalau berlaku ketentuan masjid, tidak boleh Pak senggama, tidak boleh berlama-lama dalam keadaan junub. Wanita haid juga nggak boleh di situ, karena kan berlaku ketentuan masjid. Nyatanya kan tidak Pak. Nyatanya kan tidak. Nah berarti bahwa tanah haram punya kelebihan daripada tanah yang biasa, betul. Tapi apakah kemudian seluruh tanah haram sama dengan Masjidil Haram? Jawabannya tidak. Itu pendapat yang saya pilih ya. Sehingga kalau saya punya pandangan ya kalau mau dapat keutamaan 100.000 ya di Masjidil Haram. Walaupun emperannya gitu. Walaupun cuman emperannya. Malah kalau mau kita sempitkan lagi, yang aslinya Masjidil Haram dulu itu kalau Bapak lihat Ka'bah sekarang dan Matof, tempat orang tawaf yang di bawah itu, sudah cuma segitu aja. Dulu yang namanya Masjidil Haram cuma segitu aja dulu. Sekarang tahu sendiri lebar sekali kan. Tapi itu insya Allah itu masih Masjidil Haram. Kenapa? Karena masih nyambung Pak. Masih nyambung. Makanya walaupun dapat emperan-emperannya itu insya Allah masih dapat 100.000 kali lah. Cuman kalau memang betul mau dapat 100.000 kali itu ya kalau yang aslinya Masjidil Haram, Matof itu, tempat orang tawaf itu, yang di bawah itu, Matof yang di bawah itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang asli itu, yang di Matof itu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di kampung ada temannya yang sholat di masjid, dimana tidak ada yang bersamaan. Saya pernah mendengar atau melihat atau membaca ada 3 imam nikah, yaitu Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mengatakan bahwa apabila masjid tidak ada yang bersamaan, sedangkan istiqamahnya orang-orang sehat semua, maka tidak musibah. Maka di sekitar situlah
semuanya mendapat dosa atas kesediaan masjid yang mana tidak digunakan untuk bersama. Itu saya lupa nama siapa. Yang kedua Pak, tentang bau tadi. Kalau dulu pernah ini ke teman kita, tapi alhamdulillah sekarang sudah itu pada waktu sholat di samping kita itu baunya sholat tengah, di mana kita itu sampai menahan nafas karena lamanya sujudnya atau imamnya lama, sehingga saya itu sampai ibaratnya tidak tahan itu. Nah, istilahnya mabuk. Tapi alhamdulillah Pak, dimana bau-bau yang itu sekarang sudah kayaknya tidak ada Pak. Itu Pak, jadi itu tadi mana masjid kita setahu saya selama saya tinggal di sini, alhamdulillah masjid Al-Quran itu selalu ada yang berjamaah dan walaupun telat, karena telat akhirnya, tapi tetap selalu ada. Oke, sama-sama. Ya, ada memang hadis Nabi yang mengatakan, hadis ini ada yang mengatakan masyhur di kalangan para fuqaha walaupun gharib di kalangan para ahli hadis. Redaksinya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Itu ada yang memaknai la sholata itu tidak sah salat bagi orang yang lelaki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ada juga yang mengartikan la sholata itu bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Orang yang laki-laki yang dekat dengan masjid kok tidak sholat di masjid. Tergantung siapa yang mengartikan. Kalau diartikan tidak sah berarti kalau nggak di masjid sholatnya berarti dia bertetangga dengan masjid. Untuk 5 waktu laki-laki dia berdosa memang. Tapi kalau yang mengartikan tidak sempurna itu bukan berdosa berarti. Dia tidak berdosa, cuman sholatnya tidak sesempurna kalau dia kerjakan di masjid. Karena kalau kita kerjakan di masjid itu plus-plusnya banyak. Pertama, kalau kita wudhu dari rumah, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Terus selama kita menunggu sholat, kita dicatat sedang berada di dalam sholat. Selama kita tidak berhadas dan mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain di dalam masjid itu, kita didoakan terus oleh malaikat. Terus pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat. Terus kalau berjamaah, kalau jamaahnya banyak, terutama potensial sholatnya diterima oleh Allah. Itu kalau kita berjamaah di masjid. Kalau di rumah, sudahlah tidak dapat keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Tidak dapat doa malaikat yang sebagaimana orang kalau di masjid. Terus kemudian kalau sendiri sholatnya malah tidak ada kelipatan pahala 27 derajat. Udah begitu kalau sendiri sholatnya potensi tidak diterimanya itu besar. Karena sendiri soalnya nggak ada syafaat, tidak ada yang memberikan syafaat pertolongan. Tentu dengan izin Allah. Jadi maka dihitung dari manapun. Di masjid itu terlepas dari pendapat yang manapun maksudnya, di masjid itu tentu jauh lebih utama daripada kalau sholat sendiri di rumah padahal dia bertetangga dengan masjid. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai berdosa atau tidak berdosa itu tergantung siapa yang menafsirkan ayat hadis tadi itu. Kemudian yang kedua, tapi dihitung dari manapun di masjid jauh lebih utama dan keutamaan yang luar biasa tadi. Yang kedua tadi mengenai apa Pak tadi Pak? Oh ya. Sekarang udah nggak ada alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak Haji Hasan Siddiq, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Paling tidak
Baik, jadi tidak digunakan untuk sholat 5 waktu untuk hari Sabtu dan Ahad karena banyak orang ke situ tidak untuk sholat, tapi hanya menggunakan toilet saja. Jadi tidak sholat tapi hanya menggunakan toilet saja gitu. Tidak sholat tapi menggunakan toilet saja. Saya mau terangkan dulu ya. Ya, setiap pengurus itu punya kebijakannya masing-masing. Cuman kalau menurut saya ini, sependek yang saya pahami dalam konteks kekinian dalam konteks masyarakat kita sekarang ini. Kalau menurut saya, untuk sekiranya mungkin ya, saya ulang sekiranya, karena konteksnya bisa beda-beda. Sekiranya mungkin masjid itu bisa dibuka 24 jam, sekiranya mungkin, saya ulang, sekiranya mungkin. Itu bukalah masjid itu 24 jam. Sekiranya mungkin, saya ulang, sekiranya apa tadi? Mungkin. Ya tentu saya ulang, masing-masing DKM tadi saya ulang, itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Karena beberapa kejadian ada musafir izin ke DKM, izin nginep di masjid, ujungnya salon masjid habis, kan ada yang begitu. Jadi salon masjid amplinya habis semua. Itu kejadian di Taman Permata Cikunir. Sama di beberapa izin istirahat musafir tinggal terus kota amal masjid hilang, naudzubillah min syarri dzalik. Ya pokoknya macam-macam. Ya ini kan saya ulang, makanya tergantung konteksnya. Nah, termasuk penggunaan air toilet tadi. DKM juga punya kebijakan karena konteksnya kan beda-beda. Cuman kalau bisa dan memungkinkan masjid itu buka 24 jam. Karena kadang kebutuhan orang ke masjid itu tidak hanya semata-mata sholat 5 waktu. Kadang-kadang ada orang berhenti itu karena mau sholat duha kadang. Kadang orang berhenti mau sholat apa di masjid itu kadang. Nah, bahwa kemudian efeknya adalah ada orang yang mungkin hanya ke toilet saja. Kalau sekiranya bisa diminimalisir kemungkinan yang hanya yang itu, menurut saya sih buka saja 24 jam. Kalau memungkinkan tapi. Saya ulang, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan. Nah, terus satu lagi, efek kalau air dimatikan terutama. Sementara orang udah terlanjur masuk ke dalam toilet masjid, akhirnya ceboknya nggak bersih, itu malah pesing semua itu. Itu saya mengalami itu di daerah Pulau Mas. Itu ada masjid, saya nggak sebut nama masjidnya. Saat itu saya ada acara di daerah situ. Padahal saya sholat zuhurnya di situ juga, cuman saat itu belum zuhur. Belum zuhur, saya mau pipis kan. Ya Allah, airnya dimatikan. Ya untungnya saya ngerti hukum kan. Jadi saya tetap berusaha cebok semampu saya untuk supaya tetap bersih. Tapi nggak bisa dipungkiri, jadi pesing itu masjid itu karena yang kencing kan nggak cuma saya, ada yang lain-lain juga kan, orang-orang yang lain-lain itu malah pesing semua itu, malah gak bisa jadi malah najisnya kemana-mana itu. Jadi kalau saran saya, air tetap nyalakan saja, tapi mungkin terbatas gitu, supaya orang kalaupun terlanjur masuk kencing, supaya dia tetap bisa bersuci. Nah, besar harapan kita. Mudah-mudahan juga awalnya cuma kencing, lama-lama mudah-mudahan sholat gitu maksudnya. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan. Dan itu terjadi Pak Haji. Terjadi itu. Seperti itu. Makanya kalau saran saya, sekiranya memungkinkan, buka 24 jam. Sekiranya memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Berbatas waktu sesuai dengan konteks. Dan masing-masing DKM biasanya punya kebijakannya sendiri-sendiri. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Dan maaf kalau kita, nah ini catatan penting, air di masjid itu disiapkan untuk orang yang akan sholat di masjid. Jadi kalau kita menggunakan air di masjid itu untuk pipis, untuk pup, dan wudhu di situ, berarti kita usahakan sholat di masjid itu walaupun sholat sunnah. Usahakan tetap sholat untuk memenuhi hak air itu. Atau yang kedua, ganti dengan sedekah ke masjid itu. Air yang kita gunakan ganti dengan sedekah di masjid itu. Ada dua kemungkinannya. Pertama apa? Pipis di situ misalnya, pup juga di situ misalnya. Terus kita wudhu, usahakan sholat di masjid itu, walaupun cuma 2 rakaat sholat sunnah. Walaupun itu sholat syukur wudhu misalnya. Karena memang haknya air itu untuk sholat, untuk orang yang sholat di masjid itu.
Satu. Yang kedua, atau kalau kita tidak mungkin sholat, misalnya ibu karena lagi menstruasi, atau jenengan buru-buru misalnya, nggak akan sholat misalnya di situ karena buru-buru, paling nggak masukkan ke kotak amal uang yang sekiranya mengganti air yang kita pakai tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, itu adab untuk kitanya ya, untuk kitanya, bukan untuk DKM ya, untuk kitanya. Itu. Saya secara pribadi itu kalau kondisi seperti itu, saya berusaha untuk tetap sholat di masjid itu walaupun cuma 2 rakaat. Atau masukkan kotak amal untuk berinfak sebatas atau lebih untuk mengganti air yang kita pakai tadi itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Pak Haji Amri. Nggih. Nggih. Jadi merbotnya dia, muadzinnya dia, iqamahnya dia, imamnya dia. Akhirnya di sebelah saya ini anak muda bisik sama saya. Ini perbuatan yang paling dibenci oleh Rasulullah. Pertanyaan saja, apakah perkataan mereka itu benar atau enggak sesuai Rasulullah itu? Baik. Iya maksudnya. Sampun? Baik. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah beliau yang adzan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam. Siti Aisyah itu pernah sholat, beliau yang adzannya untuk perempuan semua ya. Beliau yang adzan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang lain yang bisa, kan saat itu beliau lagi ngajari lah ke seluruh sahabiah. Makanya kan apakah wanita itu tetap disunahkan adzan dan iqamah di kalangan wanita sendiri, itu kan beda pendapat antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Siti Aisyah beliau adzan iqamah jadi imam. Nanti insyaallah kita ketemu di sini atau sudah di sini ada nanti riwayatnya. Kalau merujuk pada itu berarti nggak ada masalah kalau memang nggak ada lagi yang lain kecuali dia. Namun, nah lanjutannya ini, kalau ada imam tetapnya, sudah ada muadzin tetapnya, kok borongan dia semua, nah itu tidak sepatutnya memang. Maksudnya adabnya itu harusnya ada pembagian tugasnya. Kecuali memang aslinya beliau memang imamnya. Karena muadzin enggak kunjung datang, beliau yang adzan kemudian. Karena tidak ada yang kunjung iqamah karena memang lainnya musafir, beliau yang iqamah, akhirnya beliau jadi imam juga karena memang bagian beliau. Ya insya Allah sih tidak termasuk yang dibilang oleh anak muda tadi itu. Nah, jadi saya kok belum pernah baca sih, bukan tidak ada, belum pernah baca. Mungkin ada, tapi saya belum pernah. Tapi kalau merujuk pada praktek Siti Aisyah berarti tidak apa-apa. Berarti. Siti Aisyah itu pernah, saya ulang, beliau adzan, iqamah dan jadi imam sekaligus beliau. Pernah terjadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. itu sih iya enggak Siti Aisyah pernah begitu. Siti Aisyah itu pernah beliau yang adzan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam. Itu Siti Aisyah. Di sini ada, di fikih sunahnya ada. Kalau belum berarti sudah. Kalau sudah berarti belum. Entah sudah atau belum maksud saya. Di sini ada. Sini nanti. Dan itu menjadi beda pendapat antara Abdullah bin Umar dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Baik. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.